Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Adani beliau sedang dalam perjalanan, dan kami memohon maaf dan harap maklum karena ada beberapa sebab sehingga beliau tidak sampai di sini. Nah, sambil kita menunggu kedatangan beliau, daripada kita menutup majelis sendiri, maka sudah kita akan sama-sama kembali belajar sambil menunggu kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Adani hafizahullah ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai waktu, Allah berfirman dalam surat yang cukup pendek, dan saya yakin semuanya hafal surat ini. Pernah mendengar surat Al-Asr? Bukan pernah, bahkan hafal surat Al-Asr. Surat Al-Asr surat yang sangat pendek. Cuma berapa ayat? 4 ayat? Cuma 3 ayat. Akan tapi mengandung faedah, mengandung pelajaran, mengandung manfaat yang sangat berharga bagi kita semua. Allah berfirman, wal asr, demi masa atau demi waktu. Di ayat pertama ini Allah berfirman dan bersumpah dengan waktu. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu atau bersumpah dengan makhluknya, berarti Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada kita yang dijadikan sumpah tersebut atau benda yang dijadikan sumpah tersebut adalah sesuatu hal yang sangat penting, Di banyak ayat Allah berfirman, dibantu misal wadduha, karena sekarang wadduha, demi waktu duha. Berarti Allah ingin menunjukkan kepada kita waktu duha adalah waktu yang sangat penting. Waktu duha adalah waktu yang sangat penting. Atau yang jauh-jauh tadi yang disebut wal fajar, demi waktu fajar. Berarti Allah ingin menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa waktu fajar adalah waktu yang sangat, bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau berdoa. Apa kata beliau? Doanya kata beliau, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikanlah berkah kepada umatku fi bukuriha. Jadi waktu pagi. Jadi barang siapa yang mencari keberkahan, maka carilah aktivitas yang bermanfaat di pagi hari. Jadi jangan tidur, ya, jangan tidur pagi hari. Kalau kata orang rezekinya dipatok ayam, mau rezeki dipatok ayam, nggak mau, ya. Jadi jangan sampai rezeki kita diambil sama ayam. Nanti ambil, manfaatkan keberkahan. Allahumma barik
Jadi barang siapa yang pekerjaan diberikan keberkahan, amalnya ingin diberikan keberkahan, aktivitasnya ingin diberikan keberkahan, maka manfaatkanlah waktu di pagi. Manfaatkanlah waktu di pagi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau dia bisa melakukan hal seperti itu, maka insya Allah dia termasuk yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukurina. Kita kembali lagi. Allah berfirman dengan wal fajr, dengan waktu fajar. Allah berfirman juga dengan waktu ad-duha. Allah berfirman dengan waktu misalkan al-lail. Allah juga berfirman dengan watin, misalkan wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini itu Mekah. Berarti ketika Allah ingin bersumpah dengan sesuatu atau bersumpah dengan suatu benda, berarti Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya sesuatu yang dijadikan sumpah tersebut adalah hal yang sangat. Berarti ketika Allah bersumpah dengan Wal Asri demi masa, berarti Allah ingin menunjukkan kepada kita waktu atau masalah sangat penting. Waktu atau masalah sangat. Dan betapa banyak zaman sekarang kita melalaikan waktu. Betul Pak? Ya, pasti kita banyak melalaikan waktu. Sayangnya dengan hal-hal tidak bermanfaat, dengan gosip kesana kemari, dengan melakukan aktivitas yang tidak memberikan nilai kebaikan sama sekali. Pada Allah berfirman wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, Allah menggunakan dua kata yang berfungsi menguatkan. Sekali lagi, bagi yang belajar bahasa Arab, Allah menggunakan dua kata yang berfungsi menguatkan hal tersebut. Yang pertama, Allah menggunakan kata inna. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Minimal pernah. Ya. Allah menggunakan inna, sesungguhnya. Ini sebuah kata yang digunakan untuk menguatkan kata yang datang berikutnya. Kata Allah innal insana. Berarti al-insan datang setelah kata inna. Berarti Allah ingin menguatkan bahwa manusia, bahwa sesungguhnya manusia. Allah ingin menguatkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia la bihusri. Berarti menggunakan kata la yang berfungsi menguatkan. Labi, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah menggunakan kata inna, lalu menggunakan kata la untuk menguatkan. Berarti Allah ingin menekankan kepada kita bahwa manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Saya merugi, moderator merugi, bapak semuanya merugi, ibu-ibu semuanya merugi. Semua kita ini merugi. Akan tetapi kemudian Allah mengecualikan. Nanti ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang tidak akan pernah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah merugi. Orang-orang beriman tidak akan pernah merugi. Orang-orang beriman, kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan pernah merugi. Apa itu iman? Apa itu iman? Al-iman antum billah. Kau beriman kepada Allah, bahwa kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita semua, bahwa Allah lah yang
menciptakan alam semesta ini, bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan kita beriman juga bahwa Allah hanya satu-satunya zat yang berhak diibadati secara hak. Sekali lagi, hanya Allah sajalah satu-satunya zat yang berhak diibadati. Berarti selain Allah boleh disembah? Selain Allah tidak boleh disembah. Baik benda-benda ataupun penyakit-penyakit hati. Sebagai contoh, riya. Apa itu riya? Riya itu melakukan suatu perbuatan pengen supaya dilihat oleh orang lain. Misalkan mungkin saja ada bapak atau ibu sekalian atau ibu akhwat yang datang ke sini niatnya supaya dilihat oleh orang, terlihat si fulan, si A, si B, si C, orang yang soleh. Kejadian seperti itu, ada kejadian seperti itu banyak, dan bahkan kita sering mengalami keluar dari masjid pakai baju koko mau ke masjid, ya. Dalam hati kadang-kadang coba ya orang-orang lihat saya mau sholat nih di bawah, bukan seperti itu. Sering kejadian, padahal ini penyakit hati, dan secara tidak langsung kita sudah menduakan Tuhan, bahwa Tuhan kita bukan satu Allah, tapi menjadi dua, yaitu apa? Perasaan ini, pasrah dunia. Riya adalah segala macam bentuknya penyakit hati yang bisa menjadikan Tuhan kita menjadi berbilang. Kemudian juga bentuk-bentuk sembahan lainnya adalah bukan bentuk iman kepada Allah. Iman kepada Allah bahwa kita harus beribadah hanya semata kepada Allah, hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan ketika kita melihat sebagai kaum muslimin misalkan memberikan beberapa persembahan kepada misalkan siapa? Kepada Nyiroro Kidul ada apa? Nyiroro Kidul ada tapi dalam pikiran kita, ada tetapi dalam benak kita. Ketika kita berpikir bahwa ada Nyiroro Kidul, ketika kita berpikir ada Gondoruo, ketika kita berpikir ada Sundel Bolong, ketika kita berpikir ada Pocong, ada apa lagi? Ada Tuyul, ada Kuntilanak, sebutin semua nama sesuai dengan pikiran kita dan sedang kita berikan terhadap benda tersebut, maka dia akan muncul sesuai dengan pikiran kita. Padahal semua itu adalah hanya berdasarkan pola pemikiran kita dan yang ceritanya itu tersebar di masyarakat. Dan itu semuanya hanya sekali lagi berdasarkan pemikiran kita. Coba Pak, ada gak di Indonesia namanya vampir yang loncat-loncat? Ya, pernah lihat hantu loncat-loncat Pak? Atau hantu isep darah? Nggak ada. Paling hantu yang loncat-loncat nah itu ditemukan di Cina. Atau paling mantap kalau misalkan isep darah di Eropa dan Amerika. Ya, tapi ada nggak di Amerika pocong, kuntilanak, gondoruo, tuyul, ada? Nggak ada. Berarti semua ini hasil pemikiran kita. Ketika kita membentuk pola pikir seperti itu, maka akan muncul pula yang namanya tadi saya sampaikan. Nggak ada di Amerika kita pernah mendengar kasus Nyiroro Kidul muncul di Amerika. Si manis jembatan Ancol muncul di jembatan Amerika, nggak ada. Yang muncul sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Kalau di sini apa sih? Saya pernah dengar cerita, Ustaz, hati-hati di tempat itu. Maka kenapa? Iya, ada hantu naga putih. Hantu naga putih. Semua itu hasil pemikiran kita. Dan ini suatu bentuk yang tidak sesuai dengan keimanan kepada Allah.
Kan Allah yang menciptakan kita. Dan diantara kita dengan makhluk yang tadi hanya makhluk jin, ya. Kalau kita katakan apa kita dengan syaitan, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia antara manusia dengan syaitan? Manusia. Kenapa manusia bisa lebih mulia? Dan kenapa manusia lebih kuat dan lebih hebat daripada syaitan? Ada yang bisa menjelaskan? Ada salah seorang yang menjelaskan kenapa manusia jauh lebih kuat, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi kedudukan dibandingkan syaitan. Manusia dari apa? Dari tanah. Syaitan dari apa? Dari api. Bapak pernah lihat bagaimana cara memadamkan api? Pernah melihat cara memadamkan api? Atau bagaimana cara memadamkan api? Salah satu caranya bukan air, disiram dengan pasir, dan itu langsung mati apinya. Kalau nggak percaya silakan nyalakan api, tapi jangan dibakar rumahnya, ya. Jangan dibakar, cukup nyalakan api, terus taburkan itu pasir. Apa yang terjadi sama apinya? Padam, apinya mati. Kita dari tanah dan syaitan dari api, maka mana yang lebih kuat? Jawabannya manusia. Oleh karena itu tidak ada istilah takut dengan aku, takut dengan syaitan. Karena sekali lagi perasaan-perasaan tersebut bisa jadi membawa kita tidak meyakini bahwa Allah lah hanya satu-satunya zat yang berhak diibadati. Saya sampai mana ya? Beriman kepada Allah. Kemudian juga beriman kepada Allah bahwa Allah itu punya al-asma husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Dan Allah juga punya sifat-sifat yang mulia. Kemudian beriman kepada yang kedua apa? Ini kita sekali merojah pelajaran. Kita mengulang pelajaran. Bukan pelajaran anak SD. Pelajaran rukun iman ini bukan sekedar pelajaran anak SD. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Bukan sekedar satu maklumat, suatu informasi yang harus kita cuma tanamkan di otak kita, bukan. Tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menjalankan rukun iman secara baik dan benar. Karena permasalahannya sekali lagi banyak umat Islam tahu. Kalau ditanya rukun iman apa aja, tahu. Kalau ditanya rukun Islam tahu. Tapi apakah sudah menerapkan rukun iman dengan baik dan benar? Apakah sudah menerapkan rukun Islam dengan baik dan benar? Ini yang perlu dijadikan pertanyaan besar dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Bahwa Allah punya wakil-wakil di muka bumi ini. Bahwa Allah punya wakil-wakil di muka bumi ini. Ada malaikat yang bertugas misalkan memberikan rezeki. Ada yang bertugas menurunkan hujan. Ada yang bertugas mengenai nanti mayat di dalam kuburan. Bahwa Allah punya malaikat, bahwa Allah punya wakil-wakil di muka bumi ini. Kemudian ketiga, beriman kepada kita atau beriman kepada Rasul? Beriman kepada kita bahwa Allah punya kitab, Injil, Taurat, Zabur. Kemudian Islam adalah Al-Quran. Dan hendaknya kita sebagai kaum muslimin tidak melalaikan Al-Quran. Ya, hendaknya kita sebagai kaum muslimin tidak melalaikan Al-Quran. Pada zaman dahulu ada dua ilmu yang dipelajari oleh para ulama. Jadi kalau Bapak baca kisah para ulama, kita dapatkan dua ilmu yang dipelajari oleh para ulama. Dan mereka nggak belajar ilmu yang lain sebelum belajar dua ilmu ini. Perhatikan, ada dua ilmu yang dipelajari pertama kali oleh para ulama. Dan mereka nggak pernah belajar ilmu yang lain sebelum belajar ilmu ini. Yang pertama, bahwa mereka belajar tentang adab, tentang etika. Bagaimana etika terhadap orang tua, etika terhadap tetangga,
etika terhadap sama kaum muslimin, etika terhadap atau di dalam majelis. Jadi pertama kali adalah etika. Kayak misalkan di sini kita mau menerapkan ke majelis taklim, ada etikanya Pak. Enggak langsung asal masuk. Apa binatang langsung masuk tanpa izin? Misalkan kucing, ya nggak kayak kucing masuk majelis diam-diam, ya nyari ikan, kemudian nyaplok ikannya kalau ada kesempatan. Nggak seperti itu. Seorang muslim ketika masuk ke dalam majelis taklim ada etikanya. Ketika masuk masjid maka dimulai dengan apa? Ketika masuk masjid apa pertama kali dimulai? Dimulai dengan doa. Sudah hafal kan doanya ya? Alhamdulillah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahyamud. Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian mulai dengan melangkahkan kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan, karena masuk ke suatu tempat yang baik. Di setiap kita melakukan suatu perbuatan yang baik, setiap kita masuk ke suatu tempat yang baik, maka langkahkan yang pertama kali langkah kaki kanan. Kemudian ketika masuk dimulai dengan atau dilakukan setelah itu dengan salat tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk, ya jangan langsung duduk, tapi salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Karena kita berada pada tempat yang mulia, maka dimulakan pula dengan sholat di tempat tersebut. Meskipun pada saat itu adalah waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat. Sebagian ulama memberikan pendapat bahwa ketika kita masuk ke dalam masjid, meskipun ketika waktu itu waktu yang diharamkan untuk sholat, maka tidak berlaku bagi sholat tahiyatul masjid. Waktu yang diharamkan kapan saja? Habis asar, kemudian sudah sholat subuh sampai matahari tinggi. Nah, ketika kita misalkan masuk ke waktu tersebut, maka tetap sholat tahiyatul masjid. Itu pendapat yang dibuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita belajar pertama kali itu belajar adalah tentang etika. Dan sangat disayangkan ini kurang. Betul? Kita lagi di zaman yang orang sudah mulai kehilangan etika. Orang sudah mulai kehilangan etika. Kalau kita lihat berita, itu mungkin berita zaman sekarang. Ada banyak lah. Ada bapak bunuh anak, ada anak bunuh bapak, ada anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Ya, orang sudah mulai kehilangan etika. Ada anak yang tega memenjarakan ibunya hanya karena harta. Jadi ibunya dipenjarakan karena ibunya masuk wilayah tanah anaknya. Ya. Jadi sangat menyedihkan, orang sudah mulai kehilangan etika. Jadi hendaknya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak masih kecil, atau bahkan kita mulai belajar ilmu adab, mulai belajar ilmu etika. Kemudian yang kedua, ilmu yang dipelajari adalah ilmu Al-Quran. Jadi sebelum mereka belajar ilmu yang lainnya, ilmu yang dipelajari adalah ilmu Al-Quran. Dan sangat disayangkan kaum muslimin bisa dikatakan sekarang jauh dari Al-Quran. Kaum muslimin sangat disayangkan jauh dari Al-Quran. Kalaupun diajarkan membaca Al-Quran dengan cara yang sah, dengan cara yang salah, padahal seharusnya ini menjadi perhatian kita semua, terutama orang tua, terutama orang tua yang punya anak, hendaknya mengajarkan anak-anak mereka dengan Al-Quran.
dan ajarkan dengan Al-Quran dengan cara membaca yang baik. Bukan sekedar belajar saja, tapi juga membaca dengan baik dan beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul, bahwa Allah mengutus para Rasul, beriman kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat akan terjadi. Hanya saja ada yang tahu hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Jadi bohong besar ketika ada orang-orang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu sebuah kebohongan yang sangat besar dan tidak ada satupun yang benar. Dulu ada yang bilang bahwa kiamat tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Ada yang bilang juga tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ya, tapi sampai sekarang ada kejadian? Nggak ada kejadian sama sekali. Artinya apa yang mereka kata sebuah kebohongan yang sangat besar. Yang terakhir, kemudian beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Takdir kata para ulama itu ada yang manis dan juga ada yang pahit. Ya, takdir itu ada yang manis dan ada yang pahit. Takdir yang manis itu yang takdir yang enak-enak, yang menyenangkan hati kita semuanya. Misalkan dapat rezeki amplop, dapat durian runtuh kalau kata orang. Itu takdir yang manis bukan? Takdir yang manis, enak. Tapi ada kalanya kita mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang pahit. Yang pertama, Allah tidak akan pernah merugi adalah orang yang beriman. Orang beriman tidak akan pernah merugi. Kemudian yang kedua, orang yang beramal saleh. Orang yang beramal saleh tidak akan pernah merugi. Pertanyaannya, bagaimana cara beramal saleh? Bagaimana cara beramal yang baik? Pertanyaan kita sering dengar, ayo beramal saleh, ayo beramal saleh. Kalau ditanya, bagaimana cara beramal saleh yang baik? Ya. Jadi kalau beramal saleh itu dengan dua cara. Yang pertama adalah ikhlas. Ketika Bapak datang ke sini, tulis taklim, ini amal baik, amal saleh, maka tanamkan dalam diri kita bahwa datang ke majelis taklim ini adalah dengan niat ikhlas. Bukan niat supaya dipuji orang, ya, bukan niat supaya dikatakan orang soleh, bukan niat mencari jodoh, ya, pokoknya semua niat ikhlas. Paham mencari jodoh, ya, jangan niat mencari jodoh di sini, niatnya ikhlas karena menuntut ilmu. Jadi niatnya datang ke sini karena benar-benar tidak menuntut ilmu, ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua, mutaba'atul Rasul, bahwa amal saleh itu harus diiringi dengan sesuai tuntunan Rasul. Jadi dalam satu melakukan suatu peribadatan yang kemudian tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka bisa jadi dia tertolak, bisa jadi dia tertolak. Kemudian yang ketiga, apa Pak kelompok tidak akan merugi? Watawasau bil haq, saling menasehati dalam yang hak. Ini yang sangat kita sayangkan. Yang sangat kita sayangkan mulai sedikit menghilang dari umat di Islam. Budaya menasehati dalam kebaikan. Kemudian terakhir,
saling menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillah, Syekh Muhammad bin Abdul Latif dilakukan dan insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau mengenai indahnya persekutuan Islam. Subhanallah.